Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini kita memasuki kajian hadis kitab Arba'in An-Nawawi yang ke-7. Hadis yang ke-7, An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap di kesempatan yang mulia ini selain kita bersama-sama bertahmid kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan menjelaskan kajian hadis yang ke-7 dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana hadis yang ke-7 ini an Abi Ruqayyah, dari ayahnya Ruqayyah. Dikatakan Abi Ruqayyah sebab beliau memiliki seorang putri yang bernama Ruqayyah dan dikatakan tidak memiliki putra lain atau anak selain Ruqayyah, sehingga beliau dijuluki dengan julukan Abi Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, yakni Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau adalah sosok sahabat yang mana dikatakan bahwasanya beliau terkadang menghatamkan Al-Quran fi raqatin. Sahabat Tamim Ad-Dari ini terkadang beliau menghatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat, dan juga bahkan terkadang beliau mengulang-ulangi di dalam satu rakaat semalam suntuk satu ayat diulang-ulangi. Inilah sosok seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Dikatakan bahwasanya Ad-Dari adalah nisbah ila jaddihi Ad-Dar bin Hani. Jadi kalimat Ad-Dari adalah sebuah sandaran kepada kakek beliau yang bernama Ad-Dar bin Hani. Wakila ila maudhi'in, dan menurut sebagian pendapat itu adalah nama sebuah tempat. Dikatakan bahwasannya sahabat Tamim Ad-Dari ini suatu hari datang dari perjalanan, kemudian beliau datang masuk ke kota Madinah dengan membawa qanadil, dengan membawa lentera. Kemudian lentera tersebut
beliau isi dengan minyak. Kemudian lentera tersebut beliau gantung dan diletakkan di Masjid Rasulullah SAW atau di Masjid Nabawi. Beliau letakkan di masjid, sehingga Rasulullah SAW melihat lentera-lentera tersebut, sehingga Masjid Nabawi diterangi oleh lentera-lentera tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Nawwarta masjidana, engkau telah memberikan cahaya kepada masjid kita. Nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah." Semoga Allah memberikan cahaya kepada dirimu di dunia dan di akhirat. Inilah doa Rasulullah SAW kepada sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Kemudian dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW berkata, "Lau kana li ibnah la ankahtukaha." Seandainya aku memiliki seorang putri yang lain akan aku nikahkan dengannya. Faqala rajulun, maka kemudian seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ana uzawwijuhu ibnati." Wahai Rasulullah, aku ingin mengawinkan dengan putriku. Kemudian fazawwajahu iyaha. Kemudian Rasulullah SAW mengawinkan sahabat Tamim Ad-Dari dengan putri seorang sahabat tersebut. Dikatakan bahwasannya termasuk manakibnya, biografinya sahabat Tamim Ad-Dari ini adalah beliau masuk Islam di tahun Aslama radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi sanah tis'ah minal hijrah, di tahun ke-9 dari hijrah. Wa kana min masyahiri sahabat, dan beliau termasuk sahabat yang masyhur. Dikatakan bahwasannya sahabat Tamim Ad-Dari ini ketika beliau masih beragama Nasrani, beliau mengadakan sebuah perjalanan bersama rombongan, bersama beberapa orang rombongan. Kemudian ketika itu rombongan yang bersama beliau naik kapal. Ketika naik kapal dan di tengah lautan, maka kemudian rombongan tersebut terombang-ambing di tengah laut. Sehingga ketika terombang-ambing di tengah laut, kemudian terdampar di sebuah pulau. Beliau Tamim Ad-Dari ini terdampar di sebuah pulau, dan ketika terdampar di sebuah pulau melihat seekor binatang. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang yang dinamakan Hassasiyah wad Dajjal, kisah Hassasiyah dan kisah Dajjal yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat agar supaya Tamim Ad-Dari menyampaikan kisah ini. Kemudian setelah melihat terdampar di sebuah pulau dan kemudian melihat seekor binatang, dikatakan binatang tersebut berbulu dengan bulu yang sangat banyak, sehingga dikatakan sampai-sampai tidak diketahui mana bagian depan dan mana bagian belakang dari binatang tersebut. Begitu banyak bulu yang menutupi kepada binatang tersebut, sehingga binatang inilah
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah binatang hassasiyah, sebab binatang ini mencari kabar seperti seorang intelijen mencari info tentang keberadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian binatang tersebut berbicara dan mengatakan bahwasannya, masuklah kamu ke dalam goa, ke dalam pulau. Dia memiliki atau ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian. Rombongan sahabat Tamim Ad-Dari pada hakikatnya takut, tapi kemudian Tamim Ad-Dari memberanikan diri untuk masuk ke dalam pulau. Ternyata setelah masuk ke dalam, dia bertemu dengan Dajjal. Dajjal bertanya, "Qad qaddartum ala khabari fa akhbiruni ma antum." Qalu nahnu unasun minal Arab. Kita adalah kelompok dari Arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin. Kita naik kapal, kemudian kapal kita terombang-ambing, kemudian kita terbawa ombak hingga ke jazirah ini. Kemudian Dajjal juga bertanya tentang beberapa pertanyaan. Salah satu yang ditanyakan bahwasanya, qala akhbiruni an-nabiyil ummiyin ma fu'ila. Kabarkan kepadaku tentang sosok seorang nabi, apa yang terjadi. Qulna qad kharaja min Makkah wa nazala bi Yasrib ismun lil Madinah. Kita sampaikan bahwasanya beliau telah keluar dari kota Mekah dan menuju kota Yasrib, yakni kota Madinah. Kemudian Dajjal bertanya, aqatalathul Arab? Qulna na'am. Apakah orang Arab memeranginya? Kita mengatakan iya. Dengan singkat kemudian sahabat Tamim Ad-Dari kembali lagi ke kapal tersebut, kemudian kembali melanjutkan perjalanannya sehingga beliau selamat dan menyampaikan kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah tentang Dajjal. Inilah kisah tentang hassasiyah yang disampaikan oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Kemudian dalam riwayat hadis ini, sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dikatakan bahwasanya maknaha wal kalam ala hadfi mudhaf. Jadi ditakdir dengan membuang idhafah, dengan membuang mudhaf, takdirannya imaduddin an-nasihah. Dasar, fondasi, pokok dari agama ini adalah an-nasihah, adalah nasihat. Kemudian kulna, kita para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasihah? Qala lillah, bagi Allah. Apa artinya an-nasihah lillah? Artinya adalah al-imanu bihi,
beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti nasihat lillah adalah kita beriman kepada Allah dan meninggalkan bersekutu dan juga ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi larangannya. Inilah yang dengan ad-dinu an-nasihah kulna liman ya Rasulullah qala lillah. Jadi yang pertama adalah lillah. Kemudian dikatakan yang kedua adalah lillah wali kitabihi. Dan juga agama ini nasihat adalah wali kitabihi dan juga bagi kitabnya Allah, ay Al-Quran. Artinya adalah bimakna al-imanu bihi. Kita mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah, dan juga wal amalu bima fihi adalah kita mengamalkan dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha kulna liman ya Rasulullah qala lillahi wali kitabihi. Dan juga memiliki makna ta'zimihi wa ikramihi, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Fayahrumu maddur rijli ilal mushaf, maka dilarang kita meluruskan kaki kita, membentangkan kaki kita hingga menyentuh kepada Al-Quran dengan kaki, sebab kita wajib menghormati Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Inilah yang dimaksud an-nasihah lillah wali kitabihi. Kemudian selanjutnya wali rasulihi, yakni ad-dinun nasihah lillah wali kitabihi wali rasulihi. Apa artinya? Yakni yang dimaksud Rasul adalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul adalah rajulun uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighihi. Rasul adalah seseorang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan, maka dikatakan Rasul. Fa illam yu'mar bitablighihi, kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dikatakan Nabi. Oleh karena itu, maka setiap Rasul pasti Nabi dan tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Jadi dikatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Apa artinya? Yakni adalah memiliki makna al-imanu bihi, mengimani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqihi, dan membenarkannya fi jami'i ma jaa bihi, di dalam segala sesuatu yang sudah dibawa oleh Rasulullah, membenarkan terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah, membenarkan segala apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud makna ad-dinun nasiha kulna liman ya Rasulullah qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Kita membenarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita membenarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna an-nasihah li rasulihi. Dan juga makna an-nasihah li rasulihi ihya'u sunnatihi, dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan sunnahnya Rasulullah, dengan melaksanakan salat sunnahnya, dengan melaksanakan puasa sunnahnya,
dengan melaksanakan segala sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Inilah makna an-nasihah li rasulihi. Dan juga bimakna at-takhalluq bi akhlaqihi, yakni kita dianjurkan berperangai, memiliki akhlak, bersuri tauladan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan kalimat an-nasihah li rasulihi. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan selanjutnya adalah ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin, dan para a'immah muslim, yakni adalah wulatu umurihim, adalah waliul amr. Apa artinya? Artinya adalah muawanatuhum alal haq, yakni menolong mereka, membantu mereka, tapi digarisbawahi alal haq, atas kebenaran. Bukan menolong mereka atas batil, bukan menolong mereka atas keharaman, bukan menolong mereka atas kemaksiatan, tapi menolong mereka alal haq, atas kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah li a'immatihim. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Artinya a'immatil muslimin adalah kita menolong waliul amr alal haq, atas kebenaran. Wa amarum bihim, dan juga perkara mereka yang sesuai dengan kebenaran. Itulah yang dimaksud. Wa i'lamuhum bima ghafilu anhu, dan juga kalau seandainya mereka lalai, mereka salah, ya tegar, memberitahu kepada mereka, nasihati mereka dengan sesuatu yang telah mereka lalaikan dan mereka lupakan. Inilah yang dimaksud dengan an-nasihah li a'immatil muslimin. Dan juga wad-doa bis-solahi lahum, dan juga mendoakan agar supaya waliul amr adalah waliul amr yang baik, waliul amr yang bagus, agar supaya mereka di dalam kebaikan dan kebagusan. Dan juga wa ada'uz zaka ilaihim wa imtithalu amrihim lakin fi ghairi maksiatillah, dan juga mengikuti perintah mereka, melaksanakan perintah mereka, tapi dengan syarat, yakni perintah yang tidak di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Jadi kita wajib patuh, taat kepada a'immatil muslimin, tapi fi ghairi maksiatin, bukan dalam kemaksiatan dan keharaman. Inilah yang wajib kita ketahui. Dan juga selanjutnya wa amatihim ay al muslimin, dan juga orang umum yang lainnya, ini muslimin. Apa artinya? Wal muradu bihi man lam yakun amiran wala aliman walam yu'id allama fihi likaunihim taba'an li aimati. Jadi yang dimaksud wa amatihim, dan orang umum mereka yang tidak masuk dalam kategori amir ataupun tidak masuk dalam kategori alim. Yang dimaksud dengan nasihat kepada mereka adalah irsyaduhum ila ma yasluhu dinuhum wa dunyahum, membimbing mereka, membimbing orang-orang awam demi kebaikan agamanya, demi kebaikan dunianya, membimbing mereka dengan kebaikan dunia dan juga agamanya, bukan menjerumuskan mereka, bukan malah menghancurkan mereka, bukan malah menindas mereka, tapi membimbing mereka agar supaya agama
dan dunianya baik. Dan juga wa i'anatuhum ala muhimmatihim wa satru auratihim, dan juga membantu menolong mereka terhadap sesuatu beban yang ada pada diri mereka, dan juga menutup aurat mereka, bukan malah membiarkan, bukan malah membuka, bukan malah mengumbar, akan tetapi kita saling memberikan nasihat agar supaya mereka menutup aurat mereka dan juga membantu mereka terhadap segala kebutuhan mereka. Wa jalbul manafi ilaihim wa kaful ada anhum, dan juga memberikan manfaat kepada mereka, wa kaful ada, dan menghalangi gangguan dari mereka. Jangan sampai menyakiti mereka dan mengganggu mereka, apalagi sampai menginjak-injak mereka. Inilah wa ta'limuhum ma jahiluhu min amri dinihim, dan juga membimbing mereka dari sesuatu yang tidak mereka ketahui, khususnya perkara agama mereka, perkara sholat mereka, perkara ibadah mereka, perkara zakat mereka, dan segala hal amal ibadah mereka. Inilah yang dimaksud dengan wa amatihim. Wa mahabbatuhu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairat, dan mencintai mereka, menyayangi mereka seperti mencintai kepada diri kita sendiri dengan nilai-nilai kebajikan, dengan nilai-nilai kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha. Kulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Inilah yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan, menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kehidupan kita sehari-hari semenjak kita bangun tidur hingga kita kembali tidur semuanya sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya sesuai dengan yang disyariatkan Allah dan disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.